Di tahun 2015, alat pembayaran parkir otomatis pernah dioperasikan oleh pemerintah Jakarta untuk menggantikan juru parkir. Belum sempat digunakan masyarakat, alat-alat tersebut tidak lagi berfungsi dan nyatanya masih banyak juru parkir yang dipekerjakan Dinas Perhubungan. Di Indonesia, masyarakat terbiasa dengan kehadiran jasa seperti juru parkir, operator SPBU, dan operator lift, pekerjaan yang di negara lain sudah diotomatisasikan. Sekarang, sistem perekonomian global sudah memasuki era industri 4.0. Industri modern sudah berskala masif dengan kecepatan jauh dari sebelumnya dan didukung teknologi automasi dan rekayasa intelijen. Digitalisasi ini telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi global. Indonesia pun sudah menyusun strategi untuk mewujudkan kesiapan memasuki era ini melalui program Making Indonesia 4.0. Jika terwujud, program ini akan melipat gandakan produktivitas tenaga kerja, daya saing, dan pangsa pasar ekspor. Tapi, masyarakat Indonesia masih bergantung pada pekerjaan berketerampilan rendah sebagai tonggak hidup. Padahal transisi ini akan membutuhkan pekerja berketerampilan tinggi. Dengan sumber daya manusia yang ada sekarang, bagaimana Indonesia dapat memenuhi keperluan ini? 5 tahun belakangan, angka pengangguran Indonesia memang terus menurun, mengindikasikan peningkatan pasokan tenaga kerja. Namun, hal ini tidak menyorot rendahnya kualitas angkatan kerja. Terlihat dari tingginya proporsi pekerjaan rentan pada angka 47% di tahun 2020, bahwa pasar ketenaga kerjaan Indonesia masih terhambat. Tingginya dominasi pekerjaan berketerampilan rendah menunjukkan pendapatan yang tidak memadai, produktivitas di bawah level optimal, dan kualitas kerja rendah. Rendahnya tingkat pendidikan kemudian mempengaruhi tingkat produktivitas angkatan kerja Indonesia yang sampai saat ini masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN. Harusnya karena masih banyak manualnya sehingga tergantung diri kita sendiri yang mengaturnya, tapi dampaknya menjadi rendah terhadap produktivitas sama. Pertama masalah culture, Mbak. Ya mungkin kerja kalau nggak sembari ngobrol. Ya kalau saya melihat orang di sawah, tembaknya yang di luar industrial ya. Datang ke sawah, merokok dulu baru nyangkul. Baru nyangkul 1 jam, istrinya datang bawa makanan. Balik lagi ke gubuk, makan minum dulu. Merokok lagi, nyangkul lagi. Hasil outcome-nya tuh kecil karena banyak santainya. Masih ada juga ketimpangan antara perkembangan ekonomi dengan tenaga kerja di Indonesia yang masih ada di era industri kedua. Salah satu penyebab rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia adalah sistem pendidikan yang selama ini kurang optimal. Walaupun beberapa indikator pendidikan terus membaik, komposisi angkatan kerja Indonesia terus didominasi pekerja berpendidikan rendah. Padahal untuk mencapai target menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030, Indonesia masih kekurangan 58 juta tenaga terlatih. Terlebih lagi, masih ada ketidakcocokan struktural antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri 4.0. Walaupun ada 128 juta lapangan pekerjaan baru di tahun 2019, hanya 3 dari 10 orang mampu memenuhi kebutuhan industri. Akibatnya, alokasi sumber daya dan daya saing tenaga kerja menjadi tidak optimal. Terus, kenapa ini semua penting? Mulai dari tahun 2030, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Ketika populasi negara-negara lain menua, 70% penduduk Indonesia justru akan berada dalam usia produktif. Maka, agar periode ini termanfaatkan dengan baik, selain kuantitas, kualitas tenaga kerja juga perlu menjadi perhatian. Kemnaker sebagai lembaga publik atau sebagai regulator telah menyiapkan strategi untuk tetap bisa berperan dalam proses link and match. Untuk memperbanyak lulusan siap kerja yang terampil, pemerintah berfokus pada pendidikan SMK. Nyatanya, bertambahnya lulusan SMK tidak dibarengi dengan serapan dari industri karena kurikulum yang digunakan tidak lagi cocok dengan dunia kerja. Dampaknya, tingkat pengangguran saat ini didominasi lulusan SMK. Asian Development Bank berargumen, rendahnya kualitas SMK Indonesia diakibatkan oleh manajemen yang kaku, sistem penempatan kerja yang tidak terorganisir, dan rendahnya dukungan sektor swasta. Jika industri dan pendidikan tidak berjalan berdampingan, maka dikhawatirkan jumlah pengangguran terdidik akan terus meningkat. Kalau misalnya pekerjanya itu tidak sesuai dengan keadaan industri, maka jelas itu akan menjadi masalah dalam perkembangan ekonomi. Tidak bisa mengisi di kebutuhan industri. Adaptasi industri 4.0 tentunya dibarengi ketakutan mengenai potensi hilangnya pekerjaan. 23 juta jenis pekerjaan akan hilang. Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun.
Idealnya, teknologi yang sekarang sudah sangat terjangkau hadir sebagai pelengkap manusia. Namun, konsekuensi muncul ketika penerapan teknologi secara langsung mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Ada konsensus bahwa fleksibilitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masa depan. Awalnya, teknologi memang akan mengganggu pasar ketenagakerjaan saat ini. Namun ke depannya, penerapan teknologi akan mendorong permintaan konsumen untuk produk, layanan, dan industri baru yang lebih inovatif. Ekspansi inilah yang akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih produktif dan berkualitas. Pertumbuhan yang berkelanjutan hanya akan terjadi jika semua aspek ekonomi bergerak dengan seimbang. Artinya, penciptaan lapangan pekerjaan harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas, agar upah pendapatan terus membaik dan tidak hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan, salah satunya melalui mewujudkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui Omnibus Law. Prioritas pemerintah 5 tahun ke depan diarahkan untuk pembangunan SDM, infrastruktur, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi melalui pengoptimalan sumber daya alam dan manusia. Di sisi lain, agar lulusan pendidikan Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik, pemangku kepentingan perlu mengembangkan program link and match yang dibarengi dengan kecocokan antara materi pendidikan dengan kebutuhan industri.